Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Ketemu dengan kami Timbang Sepi Official. Kali ini kita mencoba membedah sejarah Surabaya season 3. Ini rekan-rekan melakukan perjalanan melewati Jalan Ahmad Yani untuk menuju ke Jalan Darmo. Tampak sekali rekan-rekan dari Timbang Sepi santai menikmati suasana pagi Surabaya nan cerah. Ini begitu banyak rekan-rekan dari komunitas yang lain. Timbang Sepi. Nah, ini kita sudah mulai memasuki Jalan Darmo dan mendekati Taman Bungkul. Baiklah guys, ini lokasi yang pertama kita tuju adalah Rumah Sakit Darmo. Terletak di Jalan Raya Darmo. Arah mau masuki tengah kota Surabaya. Nah, ini satu rekan kita dari Timbang Sepi. Bertepatan dengan Car Free Day di hari Minggu yang cerah sekali. Mengajak seluruh warga kota Surabaya untuk tidak takut dan mari kita lawan bersama COVID-19. Yang pertama kita jaga kebersihan anak dan anak. Oke guys, ini adalah lokasi pertama kita, Rumah Sakit Darmo. Rumah sakit ini guys, sewaktu pemerintahan Jepang, gedung rumah sakit ini digunakan sebagai bengkel untuk memperbaiki dan menyimpan senjata berat serta kendaraan perang semacam tank. Ini tampak dari sebelah utara Rumah Sakit Darmo. Ini tampak depan dari Rumah Sakit Darmo. Gedung rumah sakit ini juga pernah dipakai Jepang sebagai kamp interniran anak-anak dan wanita. Setelah pasukan sekutu datang ke Surabaya, kamp diambil alih oleh Letkol Rendal pada tanggal 27 Oktober 1945 dan menjadi pusat pertahanan pertama Brigade Jenderal Malabi yang tewas di Jembatan Merah Surabaya. Setelah kita dari Darmo, ini tampak sekali begitu ramai para penggoes di hari Minggu. Untuk lokasi berikutnya kita akan menuju ke daerah Penele. Daerah Penele itu adalah daerah di pinggiran Sungai Kalimas yang masih dalam tengah kota. Siap. Tapi ya pasang lampu ya ker iku. Tok ora iso jane. Ono pakane dhewe. Kakan wong tambah bulet. Pakane dhewe. Lah kakan wong lho tambah. Iya, kakan sing ngatur lho. Iya. Masalah satu komando ngono nek iso enak we. Kakan komando turu. Oleh-oleh ono ngono. Kuwi gak ono ae. Enak wae jarene. Sedih aku. Gak oleh-oleh to. Oke guys, meluncur ke lokasi kedua, rumah kelahiran Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pandean Penele, Gang 4 nomor 40 Surabaya. Sekarang kita berada di Gapuro, pintu masuk rumah kelahiran Sang Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Ini tampakkan kan? Mulai memasuki Gang Pandean, Gang 4 Pandean, Penele Surabaya. Tampak sekitar lokasi kediaman
Soekarno berpampang baliho karena pada minggu kemarin diresmikan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Surabaya bersamaan dengan peresmian alun-alun Surabaya. Ini tampak gang masuk menuju kediaman Insinyur Soekarno. Ini rekan-rekan dari Timbang Sepi berjalan dengan santai menuju lokasi. Baiklah guys, ini kita sudah berada di depan rumah kelahiran Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, Bapak proklamator kita. Rumah yang begitu sederhana, namun siapa yang menyangka jika rumah ini dulunya Insinyur Soekarno dilahirkan. Ya, tampak sekali rekan-rekan santai duduk di depan rumah sang proklamator. Rumah bercat putih dengan kusen bercat kuning yang begitu sederhana, mencerminkan begitu sederhananya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Itu tampak ada plakat dari pemerintah kota karena sudah disahkan sebagai cagar budaya. Disinilah guys, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan sekitar 1 abad silam. Beliau bernama Kusno sewaktu kecil. Lahir di Pandean Penele, Gang 4, nomor 40, Surabaya. Sebuah kampung dengan gang yang sempit yang berada di pusat kota Surabaya. Gang ini letaknya persis di depan Kalimas. Setelah ini kita akan menuju ke rumah kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini tampak pintu gerbang rumah kediaman Cokro Aminoto. Beliau adalah guru para pendiri bangsa dan merupakan guru besar dari Insinyur Soekarno. Ini kita mulai memasuki gang menuju rumah kediaman beliau. Tampak masih ketara sekali suasana aroma kepahlawanan dari beliau-beliau ini. Ini adalah biografi Umar Said Cokro Aminoto yang terletak persis di depan rumah kediaman beliau. Tampak depan rumah ini adalah plakat dari pemerintah kota Surabaya karena sudah disahkan jadi cagar budaya. Rumah ini guys, tempat bertemunya tokoh-tokoh yang mempunyai ideologis berbeda-beda. Rumah tersebut juga menjadi tempat mengadu ideologi antara Cokro Aminoto dengan Samaun, Alimin serta Darsono dan Tan Malaka yang berideologi Marxis komunis. Bahkan Presiden Indonesia yang pertama pernah tinggal di rumah Penile ini. Bapak Presiden kita yang pertama juga pernah indekos di rumah Cokro Aminoto ini karena beliau melanjutkan pendidikan di Hoger Burger School Surabaya. Tidak hanya Soekarno saja yang pernah tinggal di rumah ini guys. Tokoh pendiri Darul Islam, Soekarmaji, Marijan, Kertosuryo juga pernah tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto ini guys. Haji Umar Said Cokro Aminoto ini guys merupakan pendiri syariat Islam. Beliau adalah salah satu tokoh dan pahlawan nasional negara kita Republik Indonesia. Oke guys, menuju lokasi keempat, kita ke makam Belanda yang tetap berada di daerah Penile, Surabaya. Tempat ini adalah komplek pemakaman di era kolonial Belanda. Lokasi makam ini berada di pusat kota, kurang lebih 100 meter dari tepi Sungai Kalimas. Pemakaman ini guys dibangun sejak tahun 1814. Ini membuat makam Penile menjadi makam tertua di Jawa Timur. Makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir bagi para pejabat Hindia Belanda.
Nama Pendele sendiri muncul pada zaman kerajaan Singosari. Pendele merupakan tempat persemayaman pangeran pilihan atau dalam bahasa Jawanya Pinili, putra Wisnuwardana yang berpangkat setara dengan bupati. Wisnuwardana kemudian diangkat menjadi pemimpin di daerah Sungai Pegirian dan Kalimas. Luas area pemakaman ini sekitar 4,5 hektar guys. Kurang lebih terdapat 15.000 jenazah yang dimakamkan di tempat ini dan mayoritas orang Belanda. Demikian guys secuil cerita dari Timbang Sepi untuk menguak sejarah Surabaya season ketiga. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentarnya agar kita bisa lebih banyak menguak sejarah-sejarah di Indonesia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Salam Timbang Sepi. Hold me close till I get up. Time is barely